Benefitnya apa tuh kalau di automate? Lebih konsisten aja ya, terus sama nggak repeatable aja gitu. Oh, Dan oke. menjaga eh, biar nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan lah gitu. Oke, contohnya apa tuh biasanya? Biasanya kalau yang terjadi tuh biasanya di umum ya, Mhm sebelum mhm. kita implementasi DevOps ini, biasanya kita mau ngerilis aplikasi dan butuh konfig-konfig yang bisa dibilang tuh berulang kali. Kan belum tentu si developer ini pasti ingat kan. Mhm. Nah, bisa aja jadi ada misconfiguration atau apapun itu. Nah, sama tim DevOps ini tuh di automate. Jadi hal-hal yang Oh. berulang-berulang itu bisa dibikin konsisten. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara kita Ngorbit di episode ke-19. Hari ini kita bakal ngomongin soal peran penting DevSecOps dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi. Nah, kalau gue aja hari ini yang ngomong gak bakal seru, dan jujur gue juga nggak tahu banyak soal DevOps. Makanya hari ini gue udah ditemenin sama salah satu orang atau Dev Operations di bagian DevOps di Enigma Camp gitu ya. Boleh perkenalkan dulu diri kamu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Johan Daniel. Gue di Enigma itu posisinya sebagai System Engineer dan tim Research and Development ya. Oke, jadi System Engineer dan Research and Development. Ya. Sebenarnya nih kita mau ngomongin DevSecOps, cuman kayaknya mungkin penonton-penonton atau teman-teman semua belum tahu nih sebenarnya DevOps sendiri itu apa. Karena itu kan mirip-mirip ya namanya, Ya. kayak gitu. Boleh dijelasin dulu nggak DevOps tuh sebenarnya apa dan ngapain gitu? Sebenarnya DevOps itu juga sebenarnya dari singkatan dari Development dan Operation, Hmm, yang dimana itu sebuah role yang menjembatani antara tim development dan tim operation. oke. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya kayak dia itu sebagai yang pasti deployment ya, atau yang bisa dibilang yang ngerilis aplikasi ke web Mm-mm. ya gitu. Oke, kalau yang gue tahu ya, dari yang gue denger-denger juga, DevOps ini atau kayak sistem engineer ini bertanggung jawab juga soal automations. Boleh Betul. jelasin sedikit nggak tuh? Itu maksudnya apa nih yang diotomasi? eh yang di otomatis apa otomasi itu sebenarnya kayak yang biasanya sih kalau di Enigma Camp itu deployment ya pasti ya. Mm-mm. Jadi yang biasanya kita ngerilis aplikasi itu secara manual, nah sama tim DevOps ini tuh di automate tuh. Hmm. Jadi udah nggak ada campur tangan lagi sama tim developer tuh. Oh, I see. Benefitnya apa tuh kalau di automate? Lebih konsisten aja ya, terus sama nggak repeatable aja gitu. Oh, Dan oke. menjaga eh, biar nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan lah gitu. Oke, contohnya apa tuh biasanya? Biasanya kalau yang terjadi tuh biasanya di umum ya, sebelum Mm-mm. kita implementasi DevOps ini, biasanya kita mau ngerilis aplikasi dan butuh konfig-konfig yang bisa dibilang tuh berulang kali. Kan belum tentu si developer ini pasti ingat kan. Mm-mm. Nah, bisa aja jadi ada misconfiguration atau apapun itu. Nah, sama tim DevOps ini tuh di automate. Jadi hal-hal yang Oh, berulang-berulang itu bisa dibikin konsisten lah atau oke. sesuatu gitu. Jadi meminimalisir terjadi hal-hal yang kayak salah konfig dan lain-lain gitu ya? Betul. Oh, oke. Oke, itu penjelasan soal DevOps. Nah, sekarang mungkin kita baru lanjut ke tema kita yang sebenarnya gitu, DevSecOps. Namanya sih nggak jauh beda nih. Iya. Mungkin buat orang-orang awam kayak gue dan teman-teman mungkin bakalan bingung nih sebenarnya ini sama apa beda gitu. Oke. Boleh jelasin nggak sedikit? Sebenarnya sama sih, cuman beda peran aja. Jadi kalau DevOps itu sebenarnya development sama tim operation. Kalau Mm-mm. DevSecOps itu ada ketambahan security-nya gitu. Oke. Terus di bagian security juga itu bisa di automate juga pastinya ya. Mm-mm. Jadi ada ketambahan layer security-nya di pipeline-nya gitu. Oke, jadi sebenarnya nih coba dikorek ya kalau kalau misalnya apa salah ya. Jadi DevOps dan DevSecOps itu karena bedanya cuma ada tambahan pipeline di bagian security. Ya, Tapi sebenarnya culture atau kerjanya itu sama. sama.
Oh, tanggung jawabnya dari sistem engineer juga. Apa beda? Sebenarnya DevOps itu ada orangnya lagi sih sebenarnya. Tuh, Oh, jadi sistem engineer sama DevOps itu beda. beda. Oke, menarik nih. Beda tapi istilahnya kan tadi dibilang juga ya DevOps itu sebenarnya adalah bentuknya culture. Iya. Oke, I see, I see. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering baca berita nih soal kayak security breach dan apapun itu ya. Ya. Nah, menurut lu sendiri nih seorang system engineer, seberapa penting sebenarnya posisi DevOps atau DevSecOps itu di sebuah company atau pas pengembangan aplikasi? Eh, Penting ya. Mm-mm. Pentingnya itu pasti penting banget sih ya, karena apalagi di bagian security ya. Mm-mm, Itu mm-mm. itu kan termasuk kayak kita eh, kayak kita nyimpen informasi user aja itu kan termasuk yang penting ya. Mm-mm. Kalau kita misalnya nggak ada security atau layer ya security gitu, semisal ada breach juga kan, jadi kan kayak trust trust kita sebagai penyedia aplikasi kan kayak makin berkurang gitu, nggak ada usernya. Oke, ya, make sense. Jadi karena kita bakal ngomongin atau nyimpen profile dari user, Tuh, data diri mereka ya, itu kalau misalnya ada breach bisa diambil. bisa. Oh, I see. Kalau gitu nih, lu ngelihat dari banyak perusahaan di Indonesia misalnya, implementasi DevSecOps sendiri di Indonesia menurut lu kayak gimana? Em, Banyak ya, terutama pasti corporate atau startup yang gede-gede pasti implement DevSecOps sih pasti. Mm-mm, mm-mm, Mereka mau nggak mau karena kan mereka nyimpen data user, nyimpen foto profile atau KTP mm-mm. segala macam, pasti mereka adalah orang security-nya gitu. Oh, oke. Tapi menurut lu nih, apalagi yang gue denger lu tuh sering ikut community juga kan? Nah, implementasinya tuh maksudnya udah luas, apa kayak cuman perusahaan-perusahaan besar doang yang pakai? Kalau di Eh, Indonesia ya, kita kan ngomong di Indonesia dulu nih. Tergantung ya, tapi Mm-mm, yang pasti kalau startup gitu pasti akan implement DevOps ya. mm-mm, Nah, kebetulan kalau di Enigma itu baru jalan setahun kita mm-mm, mm-mm. implement DevOps I gitu. see. Oke. Nah, ini yang unik juga ya, maksudnya apa namanya? Kalau dibilang penting penting banget, Hmm, tapi jujur belum belum se apa namanya? Belum semua mungkin mikirin sampai ke sana ya. Maksudnya masih beberapa ada yang belum implement gitu kan. iya. Kayak gitu. Makanya ngelihat dari berita juga sering ada breach ya, apalagi di Iya. negara kita ini. Betul. Tapi apa ya, kalau walaupun kita sudah implement DevOps atau DevSecOps ya, tapi Mm-mm, kalau dari sisi programmernya nggak bisa nge-secure code mm-mm. mereka, ya percuma juga gitu ada tim security Oh, I tuh. see. Jadi gimana dong kalau misalnya solusinya ngomongin soal security kan DevOps itu bertanggung jawab soal security-nya nih. Hmm, Terus tapi ada juga tadi dibilang soal kayak tanggung jawab dari programmernya juga. betul. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Kalau dari sisi developer tuh pasti apa ya, kayak mereka tuh harus kayak kalau mereka ngoding atau gimana tuh mereka tuh harus mikir jauh-jauh untuk kedepannya gitu. Hmm, Jadi ada istilah yang namanya secure your programmer. mm-mm. Even kalau kita pakai security terus udah di scanning doang nih, Ya. misalnya image atau code-nya, terus tapi mereka nggak ngelakuin hal-hal yang ada di hasil reportnya scanning, itu ya percuma juga gitu Oh, jadinya. oke. Jadi ada due diligence ekstra juga dari si programmernya. Betul. Oh, oke. Nah, kalau dari DevOps sendiri atau DevSecOps ini ada nggak cara maksudnya buat meminimalisir dari sisi programmernya gitu? Pernah ada eh ini nggak saran atau kepikiran apa gitu? nggak ada sih, pasti semua berkolaborasi ya, karena Mhm. ya kan baik lagi ya, tadi kan ada tim development dan tim operation, terus ada ketambahan tim security, pasti semua mereka itu berkolaborasi I tuh. see. Nggak ada yang fokus satu-satu aja gitu, masing-masing nggak ada. Oke. Jadi kalau apalagi kalau ngomongin security bisa dibilang ya semua orang bertanggung jawab ya. Nggak bisa cuman karena ada DevSecOps juga terus semuanya dilimpahkan ke DevSecOps. Kalau ada Enggak dong. problem langsung dia yang jadi Iya. masalah gitu ya. Iya. Oke, oke, I see. Nah,
Kalau ngomongin soal tools juga nih, misalnya teman-teman mau udah mulai tertarik nih soal security, apalagi itu salah satu hal yang paling penting ya. Dan kalau denger-dengar nih, kalau udah ngomongin DevOps, operations dan juga DevSecOps teman-teman, itu katanya gajinya gede. Ya bisa, karena apa ya, cukup kalau di Indonesia ya, itu cukup Apa bukan langka? bukan langka juga sih, Hmm. mungkin masih terbilang belum banyak aja sih ya. Secara dilihat Oh, di LinkedIn ya. oke, Tuh. oke. Jadi mahal karena sedikit dan mungkin lebih advance gitu ya. Iya betul, dan sertifikatnya mahal-mahal. Nah itu guys, kalau misalnya kalian tertarik buat belajar ya. Gajinya gede. Ya emang menarik banget sih kalau kalau misalnya apalagi kalau ngomongin DevSecOps kan berarti krusial banget kan, apalagi dibilang security itu salah satu hal yang paling penting. Betul. Nah kalau ngomongin soal apa yang lu kerjain juga di sini, kira-kira tools apa nih yang teman-teman pengen tahu gitu? Em, Kebanyakan sih ya, Hmm. kalau yang gue pelajari selama di Enigma dan ikut community gitu, toolsnya sih emang sebenarnya banyak banget ya untuk kalau Mm-mm. di DevOps ya. Ada mungkin bisa ratusan atau puluhan tools. Tapi mostly yang dipakai itu pasti kayak seperti Jenkins, SonarCube Mm-mm. itu pasti buat eh, scanning scanning code ya, atau Oh oke. Itu scanning yang code. jadi dipakai buat ngejagain code base-nya si programmer misalnya. Betul. Oke, terus apa lagi? Terus ada yang namanya infrastructure as code. Mm-mm. Jadi kita yang biasanya bikin VM atau bikin eh, server gitu, jadi yang tadinya manual gitu, klik-klik di web, ini bisa di code gitu, dari YAML atau Oh itu yang apa. tadi dibilang automations-nya. Betul, Oh automation. oke oke. Berarti tapi kalau ngomongin DevOps sendiri itu udah correlate sama automations apa enggak nih? Apa emang gimana? Pasti correlate ya. Oh jadi langsung udah include automations itu Iya. sendiri. Oke, I see. Nah, kira-kira nih apa sih susahnya nih? Apalagi kalau dibilang Enigma Camp aja baru apa apply setahun belakangan ya? Iya betul. Setahun lebih lah ya. Apa halangan atau tantangan paling susah untuk implementasi misalnya kayak gitu? Misalnya ada company nih yang jujur misalnya abis ngeliat video ini atau misalnya akhirnya sadar ada problem soal security dan automation dan Nah, lain-lain buat implementasi di sistem yang udah jalan, yang infranya udah jalan, itu tantangannya kayak gimana? eh kalau yang gue alami sendiri sih pasti ngeimplementasi si culture DevOps ya, itu susah sih, Oke, karena ngubah culture-nya dulu. iya, ngubah culture-nya. Mm-mm. Karena itu mungkin tantangan terberat ya, karena nggak semua orang bisa langsung kayak ya Ikut. yes man aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Hmm. Pasti ada kayak penolakan kok bisa gini, kok harus gini, kan ini nambah nambah panjang layarnya gitu, atau Hmm. gimana gitu, Oh, karena bakalan ada ketambahan step-step gitu. step-step untuk ngelakuinnya, justru orang-orang jadi mungkin agak ragu atau malas gitu ya. Malah Iya jadi protes. betul. Berarti pernah diprotes di sini. Pernah. Pastilah awal-awal gitu kan ya, Iya. karena ketambahan beberapa step ya, misalnya tadi nggak ada code Mm-mm. checker atau code quality, ini ada code quality, terus jadi kayak ini mah paling nggak kena gitu, ini mah nggak bakal kena hack gitu. Mm-mm. Oh, oke. Terus Terus apalagi kayak kayak untuk minta server, jadi kayak ada butuh sesuatu, eh, apa sih namanya, kayak apa agreement step tambahan? dari atas dengan atasan itu, Oh, oke. yang ini Ya, bisa jadi lewat itu. SOP-nya juga nambah gitu kan SOP-nya misalnya. juga nambah, Oh, betul. I see. Nah, kalau gitu apa sih kira-kira yang apa resistansi yang paling sering diucapin gitu? Kalau misalnya udah mulai ada development untuk DevOps gitu, tambahan DevOps. Di lokal gue jalan. Oh, Masih begitu gitu Kak. oh, ini ini juga nih. Terus kalau misalnya ini kan di lokalnya jalan, terus pas udah deploy kagak jalan, itu ada gimana? Ada cara nggak atau tips buat teman-teman biar maksudnya di lokal jalan di deploy juga jalan gitu? Ada, nggak semua orang kan, nggak semua developer juga itu pasti pakai environment yang sama ya. Jadi Mm-mm. kayak ada juga kan kayak
developer yang pakai Windows, ada yang pakai Mac, ada yang pakai Ubuntu, Arch segala macam. Biasanya tuh ada caranya gitu. Jadi pakai yang namanya containerization atau bisa disebut kayak pakai Docker lah, Docker Oke. image. Jadi ya tinggal running aja gitu. Jadi bisa Di hardware-nya sama-sama gitu ya? ya karena udah dibungkus sebagai image Docker. Oke. Nah, kalau yang ini yang handle DevOps juga atau gimana? Kalau untuk pembuatan image pasti DevOps ya. Jadi si Oh, developer tinggal pakai aja gitu. oh oke. Nah, tapi ini juga bisa dibilang kayak jadi mempermudah ya walaupun SOP-nya nambah. Betul. Jadi misalnya contoh kita balik ke zaman dulu ya. Misalnya Mm-mm. kita pakai PHP. PHP itu PHP yang natif ya. Jadi kayak butuh banyak extension segala macam. Mm-mm. Eh, nggak mungkin kan kalian install banyak extension tuh di Di laptop lokal. laptop kalian gitu kan ya. Nah, ada caranya namanya pakai Docker. Jadi udah Mm-mm. dibanding satu image gitu. Jadi tinggal Mm-mm. jalanin aja gitu. Oh, oke. Jadi lebih gampang. Betul. Udah gitu hasilnya sama. Sama. Oke. Oh, itulah ya fungsinya otomasi juga buat meminimalisir hal-halnya gitu seperti itu kan. Betul. Oke, nih gue mau nanya juga nih kalau misalnya kita ngomongin balik ke apa namanya implementasi tadi. Benefit yang lo temukan di implementasi otomasi dan lain-lainnya itu juga apa aja nih yang kira-kira paling paling berasa? Kan tadi Eh kita udah ngomongin negatifnya tuh, ya. SOP-nya nambah, apa kerjaan juga stepnya mungkin nambah, Tuh. benefitnya. Kalau sebagai orang dev pasti mungkin susah di awal aja sih ya. Mm-mm. Selebihnya DevOps itu biasanya nganggur. Nganggurnya Karena gimana tuh? udah automate semua kerjaannya gitu Mm-mm. kan. Nah, kalau dari sisi tim developer itu udah kayak nggak musingin lagi, kayak mereka tuh harus nyediain server atau ngedeploy aplikasinya gitu. Jadi udah Mm-mm. diserahin sama si automate-nya itu. Oke, berarti nanti si DevOps-nya juga udah tinggal maintain aja. Ya, pasti day to day kerjanya maintenance atau research lah. Oh, terus in case ada error baru disamperin. Betul. Gitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya kayak gitu sih, kelihatannya lebih emang bakalan susah di awal, apalagi kalau ngomongin soal perubahan culture tadi ya. Betul. Terus tapi kalau misalnya udah selesai, justru benefitnya malah lebih banyak, Banyak. lebih cepet, Hmm. lebih sama juga semuanya, integritas dari sistemnya juga lebih baik gitu ya. Ke Betul. ke developernya sendiri juga bakalan lebih enak gitu ya. Betul. Nggak mikirin lagi buat nih deploy di mana gitu. Udah ada tugasnya masing-masing gitu. Oh, oke oke. Nah, oke, kita udah ngomongin soal DevOps-nya. Mungkin sedikit-sedikit tadi soal DevSecOps. Nah, gimana sih caranya ngelola security vulnerabilities deh? Kayak gitu di dalam suatu tim atau sistem. Em, Kalau di bagian DevOps-nya gitu ya, bagian operation-nya pasti ada ketambahan beberapa step untuk scanning gitu, scanning code. Jadi kayak Mm-mm. kita pakai SonarCube Yang tadi. ya atau pakai Snyk, Guardrail gitu atau SameGrep, itu pasti em, ngelakuin yang namanya code scanning atau code quality lah gitu. Mm-mm. Dan itu juga sebenarnya banyak banget toolsnya untuk bagian code quality atau code scanning. Mm-mm. Nah, biasanya itu dari si tools itu eh, ngeluarin report Iya. yang dimana tuh kayak misalnya di baris code berapa itu ada kerentanan gitu atau bugs atau banyak lah gitu, Mm-mm. vulnerability segala macam. Nah, itu spesifik nggak maksudnya pakai tools yang dipakai berarti sonar. Ya misalnya sonar Nah, spesifik kok, itu spesifik sampai kayak oh ini vulnerabilities-nya adalah A, adalah B gitu. sampai ke situ Sampai kok. segitunya. Iya, ataupun yang misalnya mau pakai yang berbayar gitu, yang enterprise, pasti sampai benar-benar dikasih tahu cara Nyelesainnya. selesainya gitu. Oke, menarik. Berarti eh so far yang dipakai di sini sonar. Sonar. Oh, oke, interesting. Berarti ya itu ya karena tanggung jawab dari semuanya, tapi udah ada tools-tools juga yang maksudnya ngebantu dari segala sisi ya. Betul. Oke. Em, terus nih, pasti banyak perusahaan yang mungkin masih belum menggunakan apa security atau DevSecOps ini ya Hmm. di perusahaannya. Kira-kira ada saran nggak buat mereka? Eh, Kalau aplikasinya itu dipakai banyak
orang ya, atau terutama user-user gitu, terus aplikasi itu sebuah kayak e-commerce atau Mm-mm. ya berhubungan sama user gitu Oh, lah, client side gitu ya kan. client side atau gimana, itu harus sih ya. Jadi kayak menjaga integritas si aplikasi itu juga gitu. Mm-mm, Terus mm-mm, kayak user tuh kalau mau pakai aplikasi ini tuh kayak percaya gitu, mm-mm, karena ada bagian security-nya, atau udah dicek lah, atau ada sertifikat ISO segala macam mm-mm, gitu. mm-mm, Itu kan penting juga kan buat nambah trust ke user juga mm-mm. gitu. I see. Nah, mungkin ini juga ya, playing the devil's advocate misalnya, gue bilang kayak, kan tapi so far nggak ada yang ngehack, nggak ada yang apa. Nah, komentar lu apa tuh kalau ke orang-orang seperti itu? Orang nggak pernah terjadi apa-apa kok gitu. Aneh aja sih. Ya anehnya gimana coba, kan misalnya gue adalah pemilik perusahaan yang belum pakai DevOps atau DevSecOps misalnya, jadi kayak so far aman, gue nggak pernah ini, apalagi ya dibilang tadi lumayan mahal kan, Iya, kayak gitu. ya menurut gua aneh aja sih ya Kak. Apalagi kayak yang aplikasi itu dipakai Mm-mm. di corporate, atau dipakai di user lah gitu. Mm-mm. Kalau kita nggak ngelakuin hal seperti itu, ya mungkin dari corporate sendiri kayak, ini belum ada yang ngehack atau gimana. Kalau Mm-mm. tiba-tiba ada yang ngehack terus datanya breach, Mm-mm. terus siapa tahu dia bisa masuk ke infranya kita, Uh-uh. ya kita mati tuh. Data kita hilang, entah di Dijual. RMin RF gitu kan, Iya. gak ada yang tahu. Nah itu jadi, istilahnya ya kalau bisa gue perpendek kayak, ya itu belum kena aja, ntar kalau kena baru ini, Kor-koran. iya mending sedia payung sebelum hujan gitu ya. Betul. Oke, I see. Nah, terus nih, kira-kira, em, sell me on this, kayak kira-kira, oh tuh bentar, ada pertanyaan RM dan RF itu maksudnya apa ya, RM dan RF Itu tuh ngehapus semua isi, dari database bukan database sih. apa? Misalnya kita kalau itu yang pakai biasanya based on Linux, atau base-nya itu Ubuntu ya. Ya pokoknya yang sekelas Linux gitu. RMNRF itu kayak Command. command Linux itu, yang dimana tuh dia nge-remove semua folder. Heeh. Kalau kita bisa di slash root, itu semua bakal kehapus Oh, dari gitu. folder si root itu. Betul. Oh, Apalagi oke. pakai bintang kan. Jadi gitu ya teman-teman, ini, buat nge-remove folder Ya, RM itu sebenarnya kayak remove, terus minref itu recursive force. Jadi dipaksa untuk dihapus. dihapus. Oke. Nah itu teman-teman, jadi ini salah satu bahayanya kalau misalnya, pakai alasan, oh so far belum ini kok gitu Iya. kan, so far belum ada yang ngehack, belum ada yang apa gitu, tapi kalau misalnya udah benar kejadian mau gimana. Soalnya kadang orang, ya lucunya juga kadang, orang bisa beralasan, oh enggak kita udah punya banyak backup gitu kan, Ya, tapi ternyata backupnya cuma berapa persen gitu ya. kan. Belum lagi nanti tiba-tiba korup. Nah, kebetulan di Enigma juga pernah kayak gitu. Oh, oh korup, tunggu benar. Bukan korup sih. eh Ya tadi ada developer ngelakuin RMNRF bintang lah di folder home gitu. Terus Jadi hilang. semua hilang gitu. Oh, Untungnya itu di development mode ya, di environment development, jadi aman. Kalau di production mati kita, oh, oke, oke. Tapi kalau itu kan kesalahan, si developernya. iya, jadi kayak lebih ke human ininya, human errornya ya. Iya, makanya ada DevOps diganti. Oh, oh, tunggu tunggu. Berarti DevOps juga bakalan ngejagain. Apa gimana tuh maksudnya? Iya, pasti bakal ngejagain. Jadi si developer ini mungkin Mm-mm. nggak akan megang server gitu. Jadi fokus aja gitu di Oh, development apps-nya gitu. nanti yang deploy-nya udah di-automate ke production. Betul. Oke. Ya itu mempermudah juga sih kalau gitu ya. Iya. Mencegah human error juga. Enjoy. Iya Berarti itu betul. salah satu berarti yang paling penting ya. Kalau soalnya kan kalau human error kadang nggak ketolong ya, dan nggak ada apa namanya, nggak ada inisiasi atau kayak, oh ini bakalan human error gitu loh. Nggak Toto ada. kejadian aja Iya, gitu kan. kejadian aja. Nah, kayak gitu. Nah terus nih, em, tren sekarang nih, gue mau nanya sedikit soalnya sekarang kan udah ada pengembangan yang lagi booming tuh AI ya. Nah, Peran AI di DevOps tentu ada sih, dan kayak lebih gimana tuh? lebih keren ya. Jadi ada yang namanya AI Ops. Apa tuh? Jadi misalnya kita mau eh, rilis aplikasi atau deploy aplikasi, Hmm. si AI ini itu akan ngebantu kayak udah nyediain perhitungan-perhitungan gitu. Jadi kayak Hmm. misalnya
untuk ngerilis aplikasi ini tuh butuh infrastruktur kayak gimana, berapa biayanya per bulan berapa, gitu-gitulah. Bahkan sampai ke misalnya ngomongin brand ya, Ya, pakai ini gitu. betul. Oh berarti lumayan detail dong. Ya, itu gunanya AI. Terus lebih murah. Iya, betul. Jadi Lebih ini murah. terancam dong. Enggak juga dong, pasti Heeh. ada ininya juga, ada role masing-masing lah. Oke. Itu ngomongin soal peran AI di bagian DevOps ya. Mm, Nah, sekarang kalau misalnya nih, apalagi hubungan sama DevSecOps ya, betul. AI-nya jadi pentesternya. Gimana? Dia yang jadi yang role-nya tiba-tiba jadi pentester, ngecek vulnerabilities-nya dan lain sebagainya. Menurut lo kayak gimana? Eh, Bahaya banget gak sih? bahaya sih, tapi gimana ya, pasti even ada AI yang seperti itu, kayaknya kita masih butuh seorang pen tester ya. Jadi Mm-mm. AI itu mungkin kalau sekarang ya belum bisa sampai sedip itu sih. Gitu. Maksudnya belum sedip itu tuh gimana tuh? Kalau Kayak kalau misalnya lo tahu contohnya sekarang kayak gimana deh? mungkin sampai ke level ini ya, apa namanya? Mungkin kalau ke level code masih oke lah ya, tapi lebih deep lagi tuh kayak Infra. infra atau ke sisi apa ya gitu, kayak di bagian code-nya, bagian manage orangnya itu juga susah ya. Oh, berarti gini, vulnerabilities yang sekarang bisa dicakup sama hacker dalam bentuk AI itu adalah code base, Code base. belum sampai ke infra. Ada infra cuman namanya RCE. Heeh. Tuh. Nah itu ngapain tuh dia? RCE itu namanya remote code execution. Jadi kita bisa, Oh, nge-remote. ya, jadi dari misalnya dari sebuah aplikasi terus kita ketemu vulnerability, terus kita bisa RCE, kita bisa Masukin code ke sana, inject, inject code sana, terus kita bisa kayak execute. apa sih istilahnya, kayak SSH server di sana gitu. Jadi kita bisa masuk ke level servernya atau infranya gitu, ke Oh, komputernya mereka lah, gitu. oke. Secara hardware. Sehat Terus hardware habis ya. itu langsung di-execute. Ya, AI-nya udah ada. kayaknya sih belum ya. Masih ada orang yang Tapi kayaknya sooner or later gak sih? Kalau kita ngomongin pengembangan machine learning sama AI ya. possible sih, iya sih. Pasti ada lah, pasti ada. Nah, Cuman bukan sekarang kayaknya. berarti kan ini ya maksudnya ini kalau gue lihat dari pengembangan tren gitu kayak sebenarnya kejar-kejaran ya. Betul. Kayak either ini ada dua macam AI nih, misalnya dari satu sisi DevOps-nya, satu sisi pentestnya gitu Iya. kan. Apalagi istilahnya machine learning itu tidak bisa tidur ya, tidak tidur. Iya. Dia nggak ada istirahatnya, nggak butuh makan dan lain-lain. Ya, ini kayak kejar-kejaran, makanya menurut gue pribadi penting banget buat teman-teman nih apa namanya belajar dari sekarang ya. Maksudnya Iya. kalau misalnya apalagi dibilang tadi di Indonesia tuh role-nya masih sedikit, apalagi kalau ngecek LinkedIn gitu kan. Buat teman-teman yang tertarik sebenarnya menarik banget nih buat jadi apa ya, potensial karir kalian kalau misalnya kalian pengen belajar jadi apa namanya DevSec operations seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, memungkinkan nggak AI menjadi role pen tester tanpa komen dari usernya? Kalau sekarang sih belum ya. Oke. Setahu gue ya, sepengetahuan gue ya. Mm, Tapi mungkin di masa depan mungkin ada. iya, kalau untuk komen sedikit gue juga ada ide nih, ada insight. Mungkin kalau sekarang masih yang AI sekarang itu masih based on apa ya? Prompting. Iya prompt atau kayak command dari si user atau Iya. spesifik ke role yang dikasih sama AI-nya sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya kita udah nyampe AGI atau Artificial General Intelligence yang dia quote on quote bisa mikir sendiri, mungkin dia bisa ini sendiri ya. Bisa Makanya jadi, nggak ada yang tahu kan. serem dong. Iyalah, serem banget. Kalau misalnya kita misalnya gini, kita ketemu orang aja yang istilahnya punya pikiran sendiri, kita nggak bisa nebak pikirannya, itu kan possibilities-nya banyak ya. Dia bisa jahat, dia bisa baik dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, sekarang kita bikin itu yang istilahnya ya itu nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat dan lain-lain, dan dia bisa belajar sesuatu lebih cepat daripada kita dan dia nggak bisa lupa guys.
Iya, Kalau bisa kita lupa. mungkin abis kesel lupa gitu. Iya, Kalau dia mungkin kalau kita ngelakuin sesuatu kesalnya disimpan kita ya. masih perlu nulis dokumentasi, Iya, dia udah nggak Google perlu Docs lagi. di mereka nggak perlu, Nah itu. tinggal update memori aja. Iya, makanya serem banget ya. Makanya mulailah dari sekarang kalau abis ngobrol sama ChatGPT bilang terima kasih. Oh, ini salah satu yang baik, jadi jangan. Aduh, Bilang jangan diapalin. apanya nih? Apa nih bilang jangan diapain, apalin nih? Oh, Oh, sama nggak ChatGPT. bisa Gak dong, bisa, gak nggak bisa. bisa. Justru salah satu alasan kenapa ChatGPT itu dirilis ke publik itu biar kalian jadi data ya, guys. Jadi jangan yang emang karena kan apa namanya yang susahnya di AI adalah atau machine learning sendiri kan mereka butuh data yang banyak ya. Betul. Nah, itu dia. Selama datanya ada, pasti mereka bisa execute itu jadi sesuatu yang apa namanya dibutuhin kayak gitulah. Jadi kalau peran AI itu emang in a way bakalan mencakup seluruh lini dari dunia IT, bahkan yang di luar IT juga udah mulai terpengaruh gitu ya. Iya. Nah itu kalau ngomongin soal AI. Nah oke, balik lagi ke topik. Nah di DevOps nih, peluang karir DevOps di Indonesia atau DevSecOps deh. Menurut lo kayak gimana? Outlooknya ke depan? Pasti dibutuhin sih ya. Mm-mm. Eh, tapi entah kapan. Kalau sekarang sih banyak, tapi rata-rata kayak butuhnya middle to senior sih. Oke, justru yang sekarang kan mau belajar berarti harus start junior dulu kan? Betul. Oke, ada prerequisite-nya nggak? Misalnya sebelum lu jadi DevOps atau DevSecOps lu harus tahu apa dulu gitu. Apa bisa langsung jadi DevOps? Eh, nggak bisa sih, pasti perlu namanya belajar dulu ya, atau Belajar apa tuh? pengenalan di DevOps itu, atau introduction di DevOps, Mm-mm. atau eh, kalau gue sih dulu dari mulai ngoprek-ngoprek Linux ya. Kayak Oke, gitu. Mungkin dari situ dulu biar kayak ada sebuah dorongan, kayaknya seru ngoprek nih. seru nih, kayak jadi Ketertarikan. di DevOps atau tim Mm-mm. operation, atau kita ngoprek-ngoprek di infra, kita bikin arsitektur segala macam. Nanti baru kayak level up lagi, ikut bootcamp atau Mm-mm. belajar dari course atau dari community gitu. Oke. Nah, perlu nggak sebelum jadi DevOps jadi developer dulu? Apa bisa langsung? Perlu nggak perlu sih ya, tapi Heeh. kalau menurut gua sih perlu. Jadi kita bisa ngeliat kayak POV-nya developer tuh kayak gimana gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya yang sekarang sih rata-rata emang semua tuh dari orang-orang backend ke Heeh. tim, dari orang-orang backend ke DevOps gitu. Terutama gua Oh, dari backend. oh, mostly yang terjadi sekarang adalah turunan atau lanjutan dari Gitu. si back end. Ya tapi nggak nutup kemungkinan semua orang bisa lah, asal ada kemauan lah. Oke, saya semua begitulah ya. Semua bisa asal ada kemauan katanya guys. Ya Juan terus Daniel 2024. terus kalau DevOps itu sebenarnya kayak, kalau kita mau mencari kerjaan di DevOps itu pasti eh, Peluangnya bisa banyak, peluangnya banyak, terus gajinya besar. gaji besar. Experience juga kita masih kita perlu banget experience ya. Hmm. Terus sama kita tuh perlu banget yang namanya sertifikat, Kenapa? karena buat buktiin kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu. Oh, oke. Walaupun kita bisa dibilang kayak, gue bisa manage AWS nih misalnya gitu kan, tapi kita nggak punya sertifikat dari AWS tuh kayak kayak kurang aja gitu. Gitu. Hmm, Buat ngasih proofnya ke user atau ke klien lah gitu. I see. Nah, gue mau coba kayak merangkum semuanya nih. Eh, Misalnya nih ada seorang anak di depan lo yang tiba-tiba bilang, bang, kenapa gue harus jadi DevOps? Lu bakal jawab apa? Apa ya? Coba jelasin ke anak ini kenapa harus jadi DevOps. Ini kan kerjaan lu nih, Iya, sistem engineer. membantu sesama mungkin ya. Apa itu maksudnya? Coba lebih spesifik dong. Kalau gue sih mikirnya kayak membantu developer sih. Mm-mm, Agak susah juga sih aku jelasinnya, tapi kayak mm-mm. It's okay, take your time. ya lu ngebantuin orang gitu. Hmm.
Terus menjaga sistem juga ya. Kayak lu punya, ini punya gue gitu, ini gue yang jaga, gue yang bikin, jadi kayak ada sisi ownership juga sih menurut gue sih ya. Oke, 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 that's good. Nah, terus nih, em, kalau misalnya POV-nya kita ganti ke pemilik perusahaan, kayak gitu, yang tadi gue bilang belum punya DevSecOps atau DevOps, ada input nggak ke mereka? Em, Misalnya lu menjualkan service lu sebagai seorang DevOps gitu. Pak, lu harus pakai DevOps, kenapa? Gitu. eh, yang pasti tadi ya, kayak kita tuh ngebagi fokusnya masing-masing, terutama tim developer dan tim operation. Mm-mm. Terus kayak jadi ningkatin percepatan rilis aplikasi juga gitu kan. Terus Mm-mm. kayak kita tuh mau rilis aplikasi juga kayak udah siap gitu loh. Mm-mm. Terus Ini ngomongnya soal speed ya berarti ya. ini ngomongin speed juga, terus Mm-mm. keamanan juga, terus dari sisi cost juga bisa ditekan gitu. Oke, lebih irit, lebih cepat, lebih bagus, lebih Betul. nyaman, gitu ya. Ya. Oke, nah buat teman-teman yang misalnya tertarik buat eh, apa namanya belajar DevOps atau DevSecOps, sebenarnya Enigma Camp tuh juga bakal ngerilis apa namanya course atau bootcamp buat DevSecOps sendiri kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mungkin masih belum tahu apa-apa, nggak apa-apa. Feel free buat cek dulu course yang bakal dirilis nanti. Kita tunggu aja announcement-nya kapan. Kayak gitu ya. Ya. Jadi kalian bisa mulai dan belajar bareng-bareng sama kita. Kita bakal tuntun dari awal sampai akhir nih. Kalian gak perlu takut kalau misalnya kalian bingung atau merasa lost dan lain-lain. Kenapa? Karena kita udah menyediakan trainer-trainer yang berpengalaman juga di bidangnya kayak gitu. Karena mereka juga nggak ngurusin cuma DevSecOps-nya aja nih, tapi mereka udah berkecimpung di dunia IT udah lama kayak gitu. Jadi dari ujung ke ujung mereka sudah paham. Jadi kalian nggak perlu takut buat join. Kalian boleh cobain dulu kira-kira isinya apa, kayak gimana. Dan semoga ya kalau misalnya nanti udah lulus kalian bisa dapat gaji yang lebih besar gitu ya. Ya, karena kan ya kerja buat cari duit gitu ya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang kayak kita kayak stuck gitu ya, Mm. kita juga udah punya community di Discord gitu. Ya itu juga buat teman-teman yang nanti kalau misalnya udah join dengan kita dan join community kita juga nggak usah takut untuk kayak oh nih kita nggak tahu apa-apa terus bingung mau nanya siapa. Kita udah open Discord kita, kalau kalian mau join bisa join ya. Betul. Gitu. Mau nanya apa aja silakan tanya gitu, kita bakalan jawab gitu seperti itu. Nah itu aja mungkin dari gua dan Juan hari ini. Kita udah banyak ngomongin tadi soal DevOps sampai ke DevSecOps-nya sampai ke AI juga ya tadi akhirnya ya. Kayak gitu seberapa pentingnya dan seberapa apa benefit-benefit yang dihasilkan oleh DevSecOps sendiri di perusahaan gitu untuk pengembangan aplikasi apalagi kayak gitu. Nah, stay tune teman-teman juga buat announcement soal DevSecOps kita oleh kelas kita ya. Jadi jangan biar nggak ketinggalan, coba di like dan di subscribe. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya announcement yang ada kalian bisa langsung dapat gitu ya. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Bye.